tekan di sini. Lalu kita tempel. Ya, coba sekarang depan. Bacakan impiannya itu setelah di sini itu menjadi apa? Akhir. Ingin mendapatkan ilmu lebih, menjadi apoteker sekaligus kesehatan, menjadi siswa berprestasi, dan ingin memberikan kesempatan kepada orang tua untuk pergi haji. Ya tempel saja. Ya, kalau ingin impian Abril tercapai, gimana? Saya tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya. Jika terlambat maka harus dibersihkan. Kan? Ya, coba siapa lagi yang udah depan? Impian saya bersekolah di sini karena saya ingin menjadi psikolog dan memiliki uang yang banyak. Ya, nggak apa-apa impian kan? Mau menjadi apa? Pas angkatan kelas, aku akan belajar yang rajin dan bersungguh-sungguh, memperluas pengetahuan dan mencoba berbagai pengalaman. Iya, ya. Siapa? Rifa dan Intan. Oh, kenapa Rifa dan Intan? Sakit. Oh, kita doakannya sama biar Intan dan Rifa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sebelum Ibu melanjutkan kepada materi, Ibu mau ngecek dulu apakah kalian sudah siap belajarnya atau belum. Ya? Nah, di sini akan ngecek konsentrasi kalian. Nah, cluenya itu kalau Ibu berkata, pasti kalian harus nurut. Kalau ada Ibu berkata, kalian harus nurut. Siap? Ya. Contoh seperti ini. Ibu berkata berdiri, kalian harus berdiri. Tapi kalau Ibu tidak bilang Ibu berkata, jangan nurut. Siap? Siap. Oke, ini cuma mengecek konsentrasi kalian bisa. Belajar kan harus fokus. Siap? Ibu berkata berdiri. Berkata pegang kepala, pegang telinga. Tuliskan tentang apa? Tentang Al-Quran, mukjizat Nabiku. Tapi sebelum kepada materi yang sekarang Ibu akan bahas, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Materi yang sebelumnya itu tentang apa? Iya, keautentikan Al-Quran. Coba masih ingat keautentikan Al-Quran itu apa? Iya, berarti masih ingat ya materi yang minggu kemarin Ibu bahas. Sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran mukjizat Nabi. Nah, di sini ya. Setelah kalian belajar tentang mukjizat Al-Quran mukjizat Nabiku, di sini yang pertama itu menyajikan, kalian tuh harus bisa menyajikan tentang kemujizatan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, tujuannya itu menyampaikan contoh-contoh kemujizatan Al-Quran. Jadi setelah belajar tentang Al-Quran mukjizat Nabiku itu, kalian harus bisa tujuannya itu ini ya. Lanjut. Nah, coba kalian amati. Di sana ada gambar apa? Ayo. Mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa. Apa lagi? Tongkat. Apa lagi? Coba. Apa? Itu ada gambar. Lautan terbelah. Lautan terbelah. Ada hubungannya dengan materi yang kita akan pelajari? Ada. Apa? Ada Mukjizat. Iya, tentang mukjizat ya. Udah. Ini kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata
mustahil gitu ya. Makna Al-Quran mendefinisikan mukjizat itu al-mukjizatu hiya amrun khariqun lil adati maqarumun bitahadi salimun anil mu'arrad. Artinya mukjizat itu adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal yang luar biasa. Lalu fungsinya mukjizat itu untuk apa? Coba, fungsinya mukjizat itu sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian, pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul. Allah yang membawa risalah kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini fungsinya. Di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau berlawanan dengan hukum alam ya. Mukjizat, syarat mukjizat. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku bahwa membawa risalah ilahi itu sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Jadi itu syarat mukjizat. Yang selanjutnya, mukjizat berarti bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan sesuatu kaum atas kematian tersebut. Syarat mukjizat yang terakhir, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang tidak bisa mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Itu syarat-syarat mukjizat. Apa lagi? Apa? Ayo. Kan 5 ya. Kayak itu mukjizat fisiknya kasat mata. Jadi bisa diraba, bisa dilihat, didengar. Kalau tadi kan ada tongkat Nabi Musa itu termasuk ke mukjizat apa? Mukjizat fisik apa mukjizat mana? Tongkat fisik. Iya, mukjizat fisik. Karena apa? Karena bisa dilihat, bisa digenggam, kan bisa. Ya. Lalu yang kedua, mukjizat manawi. Mukjizat manawi itu tidak kasat mata. Maksudnya itu seperti apa? Tidak kasat mata. Pasti kalian kan sering nonton yang tidak kasat mata kan horor kan kayak gitu orangnya. Pastinya kalian kan suka nonton yang horor itu seperti itu. Kan ada makhluk cuma tidak kasat mata kan kalian pasti paham ya. Anggapannya itu. Mukjizat manawi itu tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai oleh apa? Dengan kekuatan kaca indera. Iya. Tetapi harus dicapai dengan apa? Kekuatan akal pikiran. Dengan kecerdasan pikiran intelektual atau masa batin. Karena orang tidak apa? Coba baca semua. Karena orang tidak akan mungkin mukjizat manawi ini melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, berakal hati, berilmu, dan yang suka menggunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwini ma'ahu wa tayra. Wa alanna lahul hayati haddi. Ni'mal sami'atin wa qadir fi syahri wa'malu wa salihah. Inni bima ta'maluna basyir. Artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami berfirman, wahai gunung-gunung dan gunung-gunung, bertasbihlah ulang-ulang bersama Daud, dan kami telah menggunakan besi untuknya, yaitu buatlah baju yang besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya aku maha melihat. Sekian dari kelompok Umar bin Khattab. Nah, tadi kan Nabi Daud itu mujizatnya itu apa? Dari apa? Bisa menggunakan besi. Bisa menggunakan besi. Nah, itu. Sekian dari kelompok Umar bin Khattab. Kami semua pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sulaiman tukang dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib hingga ketika mereka sampai di lembah semut berkatalah semut, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangku agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka sudah menyadari. Kesimpulan yang bisa diambil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang, seperti burung berbel dan semut. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ya, semua udah presentasinya. Nah, dari kelompok yang kedua tadi mengenai mukjizat tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu mukjizatnya apa? Menggunakan besi sehingga menjadi baju untuk mengalahkan Raja Jalut. Kalau ini mukjizat yang diberikan Nabi apa? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikasih mukjizat oleh Allah itu apa? Tidak hangus dibakar oleh api. Lalu ini Nabi Sulaiman mukjizatnya itu Berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa memahami bahasa binatang ya. Nah, lanjut. Coba dari materi yang sudah kita pelajari, coba ada yang mau bertanya. Saya Bu, Apa? kenapa Al-Quran disebut mukjizat Nabi? Ya, bagus pertanyaan yang saya bagus ya. Karena Al-Quran tidak bisa Ibu, kenapa dengan Al-Quran tidak dinamakan mukjizat Nabi? Kan bisa disebut kan maksudnya seperti itu. Iya, itu kan mushabnya. Kalau ininya itu harus mempunyai akal pikiran yang jernih, baru tahu mukjizat Al-Quran dari sana. Bukan hanya dipegang saja Al-Qurannya, itu kan cuma misalnya. Ya, sekarang siapa lagi? Pak. Bu, apakah sama disebut mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada orang biasa seperti kita? Oh, tidak sama, bukan mukjizat namanya. Kalau mukjizat itu kan tadi apa yang diberikan